Hai Sobat Pemenang, ketemu lagi bersama saya Andi Othniel dalam acara yang akan menginspirasi kita semua untuk keluar sebagai seorang pemenang, yaitu Sang Pemenang. Sobat, tidak mudah loh untuk menjadi seseorang yang mendampingi kawan-kawan atau sahabat yang menderita atau divonis sebagai penderita HIV atau AIDS. Namun tidak demikian dengan Bapak Bet Mamoto. Sudah puluhan tahun Pak Bet Mamoto menjadi pendamping dan juga konselor bagi kaum ODA, yaitu sebutan orang dengan HIV AIDS. Apa yang menjadi kekuatan beliau dan apa yang menginspirasi beliau sehingga beliau mampu dan tetap menjalani profesinya dan pelayanannya? Berikut ini akan ada penuturan langsung dari Pak Bet Mamoto yang tentunya akan menginspirasi kita semuanya. Ini dia. Satu perjalanan panjang dan menarik. Itu sebenarnya dimulai tahun 90. Waktu itu saya masih bekerja di lembaga World Vision. Kita mendampingi 50.000 anak. Pada waktu itu ada dua masalah yang lagi rame di dunia. Masalah narkoba dan HIV. Kemudian saya dan teman-teman bertekad jangan sampai ada anak kita yang kena. Mulailah saya ikut terlibat dalam masalah HIV. Kemudian saya dengan beberapa teman ikut mulai dengan pelita ilmu. Mereka minta saya menjadi semacam pendamping. Kalau ada teman-teman yang mereka perlu konseling, mereka kirim ke saya. Gitu. Jadi mulai dengan tahun permulaan 90, waktu itu belum ada ARV. Sehingga memang kalau sudah HIV ya siap-siap gitu. Itu idenya waktu itu. Nah, yang menarik satu saat saya sudah keliling Indonesia ceramah di mana-mana, di gereja dan lain-lain, dapat telepon dari seorang teman. Bung, tolong dampingi teman kita di rumah sakit. Masuklah saya ke sana, ke rumah sakit. Begitu masuk ke rumah sakit, you lihat seorang anak manusia terbaring tempat tidur, tinggal tulang dibungkus kulit. Kemudian infusnya sudah tidak diterima oleh badan. Sehingga infusnya berceceran. Semut. Dan saya pada waktu itu hanya bisa berdiri sekitar orang itu. Padahal saya tahu betul orang itu memerlukan sentuhan saya. Dan saya tidak mungkin tertular. Tapi 2 jam, bayangkan 2 jam saya hanya mondar-mandir. Dan orang itu hanya mengikuti saya dengan matanya. 2 jam. Setelah bergumul 2 jam, saya pulang. Satu malam saya tidak bisa tidur, memikirkan ada apa ini sebetulnya. Saya tahu betul orang itu memerlukan sentuhan saya. Dan saya yakin betul saya nggak mungkin tertular. Tapi kok saya tidak berbuat apa-apa gitu. Tidak bisa tidur. Pagi-pagi saya langsung ke rumah sakit. Yang saya perbuat hanya pegang tangannya. Dan air mata meleleh. Bayangkan orang yang sudah berminggu-minggu tidak pernah disentuh orang, ada orang menyentuh badannya. Ekspresinya adalah kegembiraan muncul dengan air mata. Beberapa bulan teman itu saya dampingi sampai akhirnya dia meninggal. Dan ini yang membuat saya bergumul, mau terus atau tidak. Udah ceramah kemana-mana, menghadapi ini tuh sulit banget gitu. Akhirnya aku putuskan, oke lah. Itu tahun permulaan tahun 90-an saya mulai terlibat langsung dengan pendampingan. Itu yang mula-mula membuat saya sampai sekarang tetap bertahan di lingkungan HIV karena itu tadi. Wah, teman yang berada dalam situasi yang sudah begitu, saya memerlukan pertolongan, sentuhan tangan aja. Dan saya tahu tidak mungkin tertolong, tapi tidak berbuat apa-apa selama 2 jam. Itu pergumulan berat dan itu yang membuat saya akhirnya mengatakan, oke, aku akan komitmen untuk mendampingi teman-teman ODA. Itu sejarah mula-mula saya terlibat di sana, permulaan 90-an itu. Sobat, jangan kemana-mana, setelah yang satu ini kita akan segera mendengar kelanjutan dari kesaksian Pak Bet Mamoto dan juga pengalamannya. Jangan lupa kirimkan SMS di nomor yang tertera di layar televisi Anda. Saya tunggu, tetap di Sang Pemenang. Sobat, masih bersama saya Andi Othniel dalam Sang Pemenang, di mana kali ini kita sedang menginspirasi Anda semua dari profil seorang pria
seorang bapak, Bapak Bet Mamoto, yang sudah menjadi pendamping Oda, orang dengan HIV/AIDS selama puluhan tahun. Berikut ini, beliau akan menuturkan pengalamannya dalam pendampingan menghadapi keluarga dan juga sanak saudara dan juga apa saja yang beliau alami. Ini dia penuturannya. Apakah ada keluarga Anda yang bisa menemani mendengarkan hasil pemeriksaan ini? Keluarga saya semuanya di luar kota, dok. Memangnya ada apa dengan hasil lab saya, dok? Gini, Pak. Ini hasil pemeriksaan laboratorium Anda. Ternyata di dalam tubuh Anda itu terdeteksi virus HIV, bahkan sudah sampai ke dalam tahap AIDS. Nggak mungkin, dok. Ini masih salah. Pak Devon, untuk itu saya sarankan kepada Anda, Pak, agar Anda melakukan beberapa perawatan intensif. Anda tidak boleh terlalu capek, dan Anda juga jaga asupan makanan Anda. Karena biasanya orang yang terinfeksi virus HIV, atau bahkan sampai ke dalam tahap AIDS ini, Pak, itu bisa meninggal kapan saja, bahkan hanya karena flu ataupun demam. Karena virus HIV ini begitu mudah menyerang kekebalan tubuh Anda. Dan ternyata virus tersebut sudah lama berkembang biak di dalam tubuh Anda, Pak. Anda yang sabar ya, Pak. Baik, dok. Apakah ini hukuman yang harus aku terima? Belum cukupkah pertobatanku selama ini? Katanya kau akan mengampuni. Katanya kau akan terus mengasihi anakmu yang berdosa. Mana? Mana buktinya? Sampai kapan aku harus hidup dengan virus setan ini? Pada saat saya mendampingi, kira-kira 3 bulan saya mendampingi orang itu, dan dia itu diserang di sumsumnya. Jadi bayangkan kalau dia lagi diserang, itu teriakannya, sakitnya itu terdengar seluruh rumah sakit. Teriakannya, kesakitan, membuat semua orang gemetar gitu. Bayangkan 3 bulan saya mendampingi orang ini, dan beberapa teman, dan saya sudah terbiasa akhirnya setiap sampai saya pegang tangannya, duduk dekat mejanya, dekat kepalanya sambil ngobrol. Pada saat dia masih bisa ngobrol, masih ngobrol gitu, tapi lama-lama dia bisa ngobrol lagi, dia hanya tangannya. Kalau tangannya pencet begini berarti dia mendengarkan apa yang saya ceritakan. Kalau dia ini berarti dia senang atau dia marah. Itu saja kode-kode yang ini. Jadi selama 3 bulan lebih kami bersama-sama. Satu pagi saya datang ke rumah sakit lagi mendampingi. Di situ saya ada ibunya. Memang yang tahu dia itu hanya saya dan beberapa teman dan ibunya. Keluarganya yang lain tidak ada yang tahu, dan dia bilang tidak boleh dikasih tahu. Waktu itu seperti kebiasaan saya datang langsung saya pegang tangannya. Tapi kok rasanya agak beda gitu. Tangannya itu waktu dipegang biasanya keras, sekarang agak lemot. Saya biasa tegur selamat pagi dan segala macam. Kemudian dia pegang, kemudian saya mulai cerita, Bung, kalau Bung mau berangkat, Mama dan kami teman-teman sudah siap merelakan Bung berangkat gitu. Dan lihat dia di sana, Tuhan Yesus sudah menunggu Bung di sana. Itu yang kalimat yang saya ulang berkali-kali, dan tiap kali ini dia pencet tangan saya dengan lemah. Makin lama makin lemah. Itu saya ulang-ulang, Bung, kalau Bung mau berangkat, Mama dan saya dan teman-teman sudah siap mengantar Bung berangkat. Dan lihatlah, Tuhan Yesus sudah menunggu Bung di sana. Berkali-kali sampai akhirnya tidak ada lagi pencatatan. Dan kemudian saya Rabana Dina,
sudah tidak lagi. Dan yang sangat membuat saya bahagia sekaligus terharu dan membuat semua orang bingung adalah wajahnya itu yang pada saat dia sakit itu berkesakitan, sekarang wajahnya dia senyum gitu. Waduh, enak makan setengah. Ibunya sendiri kaget. Ada apa sebetulnya? Ibunya nggak percaya bahwa anaknya sudah meninggal. Karena wajahnya itu senyum banget gitu. Akhirnya dokter datang. Dokter bilang, anak ibu sudah lewat. Itu pengalaman kedua yang barangkali situ semacam kebahagiaan ya, bagaimana kita bisa mendampingi orang sampai pada saat terakhirnya dia wajahnya senyum gitu. Sobat, kami sudah membuka SMS yang bisa sobat langsung kirimkan semua komen dan juga mungkin sobat ingin menanyakan beberapa hal untuk bagaimana sih menjadi pendamping ODA atau orang dengan HIV/AIDS seperti Pak Bet Mamoto ya. Nomor itu ada di layar televisi Anda karena saat lagi kita akan segera menyaksikan dan juga mendengar apa saja yang dialami oleh Pak Bet Mamoto dalam pelayanannya. Tentunya setelah satu ini tetap di Sang Pemenang. Sobat, masih bersama saya Andi Otniel dalam Sang Pemenang, acara yang menginspirasi kita semua keluar sebagai seorang pemenang. Sama seperti halnya Bapak Bet Mamoto. Namun justru beliau melakukan sesuatu hal untuk bisa menjadi jawaban bagi para penderita AIDS atau yang biasa disebut sebagai ODA, orang dengan HIV/AIDS, yang ternyata pendampingan dan semua hal yang dilakukannya justru memperkaya hatinya. Seperti apa hal-hal yang dialami oleh Pak Bet Mamoto selanjutnya? Berikut ini adalah kelanjutan penuturannya untuk Anda semuanya. Toh, kalau tahu kamarmu senak ini, aku pasti setiap hari kesini, Toh. Gila, Toh, kamar lo enak banget. Ayo, kita minum-minum lagi lah. Ayo. Hey. Aku udah bosan hidup juga, Luga. Tolong kau kasih aku itu. Apa itu? Coba. Oh, ini. Ambil juga, Ini. kasih dia. Kamu kira mati tuh enak Toto? Ya pasti enak lah mati itu. Mana ada orang mati yang mau hidup lagi? Tahu kau ini. Nih, kamu coba dulu ya, kamu diam, kamu nggak tahu apa-apa. Kita di sini berpesta. Mari. Pesta. Ayo nikmati. Anggap aja rumah sendiri. Yang ini nih. Yang ini. Toh, coba ini juga, Toh. Ini penyembuh stresmu, Toh. Kamu coba ya. Ini enak banget. Kamu buka. Coba, Toh. Apa kamu mau? Enak ya. Pengalaman berikut yang berhubungan dengan pengguna narkoba ini pengalamanku dengan anak remaja putri. Satu hari aku lewat di gang biasa aku ke kantor, udah lihat seorang anak lagi bawa golok nguber ibunya. Saya tanya, ada apa? Oh, satpam udah ribut. Ini anak mau motong ibunya. Waduh. Anak-anak remaja 15 tahun, SMP kalau nggak salah. Peganglah beberapa orang satpam coba pegang, dia tidak bisa. Tapi akhirnya dia berhenti, kemudian kita tanya sama ibunya, kenapa? Ibunya bilang anak ini minta uang untuk beli narkoba. Nah, karena si ibu tidak kasih, maka dia mau potong si ibunya. Bayangkan anak 15 tahun pada saat nagih ternyata bisa melakukan apa saja. Sobat, kami sudah membuka SMS yang bisa sobat langsung kirimkan semua komen dan juga mungkin sobat ingin menanyakan beberapa hal untuk bagaimana sih menjadi pendamping ODA atau orang dengan HIV/AIDS seperti Pak Bet Mamoto ya. Nomor itu ada di layar televisi Anda karena saat lagi kita akan segera menyaksikan dan juga mendengar
apa saja yang dialami oleh Pak Bet Mamoto dalam pelayanannya. Tentunya selain satu ini, tetap di Sang Pemenang. Sobat, masih bersama saya Andi Otniel dalam Sang Pemenang, acara yang menginspirasi kita semua keluar sebagai seorang pemenang. Sama seperti halnya Bapak Bet Mamoto. Namun justru beliau melakukan sesuatu hal untuk bisa menjadi jawaban bagi para penderita AIDS atau yang biasa disebut sebagai ODA, orang dengan HIV AIDS, yang ternyata pendampingan dan semua hal yang dilakukannya justru memperkaya hatinya. Seperti apa hal-hal yang dialami oleh Pak Bet Mamoto selanjutnya? Berikut ini adalah kelanjutan penuturannya untuk Anda semuanya. Pengalaman saya mendampingi teman-teman ODA membuat saya akhirnya secara pribadi mencoba menggumuli kembali iman saya. Yang membuat saya mencoba memahami apa sebetulnya. Karena banyak anak-anak muda yang saya dampingi, karena memang ini mereka orang-orang aktivis gereja. Kemudian saya mencoba merenungi, berarti ada sesuatu yang kurang kita beri, orang tua, kita sebagai orang tua kurang memberi informasi yang benar kepada anak-anak kita. Sebab memang kita bicara soal seksualitas di rumah itu kelihatannya tabu. Kalau tanya dokter bilang nggak boleh, tanya pendeta bilang nggak bisa. Siap kemana dong dia? Nah ini saya kira udah waktunya kita sebagai orang tua, terutama gereja dan ini, untuk mulai memberi informasi yang benar. Buat keluarga yang ada anggotanya yang sudah positif dan sudah minum ARV, jangan lupa harus ada yang selalu mendampingi. 5 menit sebelum waktunya harus diingatkan supaya dia minum obat teratur. Sebab ini akan membuat dia lebih tahan, dan umurnya sebenarnya umur di tangan Tuhan. Tapi yang penting minum obat. Kemudian tolong orang tua atau siapapun keluarganya jangan lupa memberi suplai makanan buah dan sayur. Kenapa buah dan sayur? Saya kira sebagai orang Kristen kita tahu Tuhan menciptakan makanan buah-buahan dan daun-daunan dan biji-bijian itu untuk makanan manusia. Dan ternyata itu menambah daya tahan tubuh kita kuat. Secara ideal sebetulnya gereja sudah peduli. Tapi dalam kenyataan sehari-hari rasanya gereja belum banyak terlibat dalam bagaimana mencoba memberi informasi yang benar kepada anak-anak tentang narkoba dan HIV. Berharap ke depan para pimpinan gereja ini, terutama gereja-gereja lokal, marilah kita mencoba memberi perhatian pada teman-teman saudara-saudara kita yang sedang mengalami sama seperti penyakit yang lain. Sebetulnya itu bukan penyakit yang aneh sebetulnya sih, sama saja. Tapi mari kita berikan pertolongan. Mungkin dia cukup, tapi kita perlu konselor-konselor, orang-orang yang secara sepenuh hati mau mendampingi, baik mendampingi si orang yang ODA-nya, orang dengan HIV AIDS-nya, atau keluarga. Bagaimana di gereja-gereja mulai dari sekolah minggu memberi informasi yang benar. Dari pengalaman Pak Bet Mamoto, saya mengajak Anda semua sobat untuk menjadi seseorang yang bukan lagi menanti jawaban doa kita, tetapi mulai saat ini kita pastikan kita menjadi jawaban doa bagi orang-orang di sekitar kita. Kita menjadi jawaban doa bagi orang tua kita, sahabat kita, dan juga orang-orang yang belum mengenal kasih Tuhan. Untuk itulah kami hadir, karena kami percaya Anda dan saya, kita semua diciptakan bukan untuk sebagai seorang yang kalah dari hidup ini, tetapi kita terlahir untuk menjadi seorang pemenang di dalam Yesus Kristus yang adalah pemenang sejati. Hubungi nomor yang ada tertera di layar televisi Anda saat ini, SMS kami, karena kami pasti akan follow up Anda. Saya Andi Otniel, sampai jumpa di Sang Pemenang. Blessings. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya.
mengasihinya penuh, yang rendah kan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur,